Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anindya Astri Wulandari dengan NIM 22108241029 dengan nomor presensi 6 dari kelas 3D dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Anwar Novianto, MPD. Dalam pelaksanaan pendidikan tentu dibutuhkan sebuah inovasi agar pendidikan dapat berlangsung dengan lebih baik dan sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan serta tantangan pendidikan yang ada pada saat ini. Jadi, inovasi pendidikan menurut saya adalah sebuah perubahan dalam bidang pendidikan yang sengaja diusahakan dan berbeda dengan keadaan yang sebelumnya serta bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta memecahkan masalah-masalah pendidikan. Inovasi pendidikan ini dapat berupa metode, ide, ataupun gagasan yang sebagai hal baru, baik berupa cetusan baru ataupun penyempurnaan, serta merubah dari yang lama yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan serta memecahkan masalah-masalah pendidikan yang ada. Dari pengertian inovasi pendidikan yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwasannya inovasi pendidikan merupakan suatu ide atau gagasan yang digunakan sebagai solusi dalam pemecahan suatu masalah-masalah pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya pada saat ini ada beberapa permasalahan pendidikan yang menjadi tantangan bagi pendidikan. Salah satunya adalah masalah pemerataan pendidikan di Indonesia. Tentu masalah ini tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Masalah pemerataan pendidikan muncul sebagai akibat dari masih banyaknya peserta didik yang tidak dapat ditampung dalam suatu lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia dan memadai. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pemerataan pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama, sumber daya tenaga pendidik di pedesaan yang kurang memadai. Yang kedua, pembangunan lembaga pendidikan yang masih lebih banyak diarahkan dan berfokus di daerah perkotaan. Yang ketiga, akses teknologi di pedesaan yang sangat kurang serta berbeda dengan daerah perkotaan. Dan yang keempat, sarana dan prasarana di pedesaan yang sangat terbatas dan sangat tidak memadai. Pada kasus tersebut ada beberapa ide yang mungkin dapat dijadikan sebagai solusi yang dapat saya berikan. Yang pertama yaitu mengupayakan agar sumber daya tenaga pendidik di pedesaan dapat merata, karena kualitas pendidik sangat berpengaruh pada kualitas pendidikan yang akan diberikan dan diterima oleh peserta didik. Sehingga tenaga pendidik profesional tidak hanya mengajar di daerah perkotaan saja, tetapi juga pada lembaga pendidikan yang ada di desa. Sehingga pendidikan dapat diberikan dengan merata, baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan. Yang kedua, pembangunan lembaga pendidikan atau sekolah harus lebih merata, sehingga pembangunan tidak hanya berfokus pada daerah di perkotaan, tetapi juga dilakukan di daerah-daerah perdesaan sampai dengan pelosok. Mengingat banyaknya peserta didik yang mengenyam pendidikan dengan bangunan yang tidak layak pakai, karena pembangunan lembaga pendidikan secara merata, baik di kota maupun di desa ini, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dalam mengenyam pendidikan, sehingga semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak di tempat yang layak pula. Karena sekolah ini merupakan salah satu sarana prasarana yang digunakan untuk mendukung tercapainya ataupun terlaksananya kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, mengupayakan untuk memberikan akses teknologi di daerah perdesaan agar dapat lebih merata. Mengingat pada saat ini akses teknologi banyak digunakan oleh peserta didik yang berasal dari daerah perkotaan, sehingga peserta didik yang berasal dari pedesaan ataupun pelosok sedikit tertinggal dalam hal teknologi. Karena pada saat ini mengingat pembelajaran juga sudah banyak diberikan dengan menggunakan teknologi, sehingga seharusnya semua anak harus bisa mengikuti perkembangan zaman termasuk pada perkembangan teknologi. Karena hal ini bertujuan agar anak dapat bersaing secara global, baik dalam mencari pekerjaan ataupun dalam mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Pada lembaga pendidikan di daerah perdesaan, pengenalan akses teknologi ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berbasis TPACK, atau bisa juga memberikan bahan ajar kepada peserta didik dengan menggunakan PowerPoint, atau memberikan bahan ajar berbasis games internet, sehingga anak akan dikenalkan dengan teknologi
Meskipun tidak secara keseluruhan, tapi setidaknya anak sudah bisa mengenal sedikit demi sedikit mengenai teknologi itu sendiri. Yang keempat, memperhatikan serta mengupayakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya sarana dan prasarana ini menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik dan maksimal apabila sarana dan prasarana yang tersedia juga memadai. Seperti pada poin yang saya sampaikan sebelumnya, pada akses teknologi, mungkin pada sekolah yang ada di pedesaan bisa menyediakan komputer untuk mengenalkan anak mengenai teknologi itu sendiri. Tidak harus satu anak satu, tapi mungkin bisa disediakan beberapa untuk satu kelas, sehingga nanti bisa berpasang-pasangan dalam mengoperasikan komputer. Melalui upaya-upaya sederhana tersebut sebagai salah satu upaya dalam memeratakan pendidikan di Indonesia, agar kualitas pendidikan yang diterima oleh peserta didik yang ada di perkotaan dan perdesaan tidak terlalu berbeda atau tidak adanya kesenjangan sosial antara anak yang ada di pedesaan dengan anak yang ada di perkotaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari bersama-sama kita majukan pendidikan di Indonesia, seperti isi pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.